adalah di percobaan M1 ini mengenal padatan, mengenal cairan, dan yang terakhir adalah kalian menentukan massa jenis, baik itu yang padatan maupun cairan. Nah, terus kemudian alat dan bahannya di sini ada apa aja, coba dibaca. Digital, mikrometer skrup, timbangan atau neraca digital, gelas pancur, gelas ukur, piknometer, aneka bentuk padatan air. Oke ya. Di sini ini adalah piknometer ya. Terus di sini ada jangka sorong analog dan digital. Terus di sini ada mikrometer skrup. Di sini ada aneka gelas ukur. Dan yang ini adalah aneka bentuk padatan. Ya, di sini ada yang berbentuk silinder, ada yang batu, terus kemudian ada baloknya di sini. Nah, nanti kan di sini ada dua kelompok. Ya, satu meja ini kan ada dua kelompok, satu praktikum. Nah, nanti kalian bisa jalan bareng karena di sini ada dua masing-masing bentuk padatannya. Jadi silakan jalani praktikum langsung bareng. Jadi nggak perlu nunggu kelompok satu dan yang lainnya nggak perlu. Jadi langsung bareng ya. Nanti kita akan sediakan timbangannya juga kita ambilkan lagi. Terus kemudian untuk gelas pancurnya memang di sini cuma ada satu, jadi nanti kalian silakan bergantian untuk yang gelas pancur ya. Terus salah satu silakan dibaca bagaimana prosedur praktikumnya. Coba dibaca prosedur percobaannya. D. Prosedur percobaan. 1. Siapkan balok PVC, polyvinyl chloride, silinder logam dan batu. 2. Lakukan. Oke, sebentar. Ini ya, jadi ini adalah bentuk-bentuk padatannya. Oke. 2. Lakukan sekali penimbangan dengan timbangan masing-masing untuk balok PVC, silinder logam dan batu. Ya, jadi nanti ini masing-masing bendanya ini silakan ditimbang. Berapa kali? Sebenarnya nggak sekali ya, karena nanti kalian lihat data di baliknya ada data itu ada berapa? 5. Ya, jadi silakan melakukan penimbangan sebanyak 5 kali. Terus next. 3. Lakukan beberapa kali pengukuran panjang dan lebar balok PVC dengan jangka sorong analog, sedangkan tinggi atau tebal balok dengan mikrometer skrup. Nah ini ya, jadi nanti silakan panjang atau tingginya pakai jangka sorong, tapi tebalnya silakan pakai mikrometer ya. Sama ini juga dilakukan sebanyak 5 kali. Oke, selanjutnya 4. Lakukan beberapa kali pengukuran panjang dan diameter silinder logam dengan jangka sorong digital. Nah ya, terus kemudian di sini ada silinder ya. Silakan kalian ukur diameter sama tingginya menggunakan mikrometer. Terus selanjutnya 5. Siapkan gelas tumpah yang sudah diisi dengan air serta siapkan gelas ukur kosong. Oke ya. Jadi untuk menghitung ini kan kita tadi mau menghitung massa jenis ya. Simbol massa jenis apa? Rho ya. Rho ininya apa? Rumusnya? Massa jenis MGH. Rho Massa gravitasi yang MGH itu apa? Energi potensial. Ya, massa ya. Jadi kalau misal kita mau menghitung rho-nya padatan maupun cairan, kita harus tahu berapa masanya, begitu juga berapa volumenya. Ini tadi kita bisa tahu nggak masanya berapa? Bisa. Cara timbang. Ya. Terus yang kedua, volumenya tahu dari mana? Ya. Jadi kalau misal volume balok itu kan panjang, lebar, tinggi. Tapi kalau misal silinder, alas kali luas alas kali tinggi, ya kan? Luas alasnya adalah PR kuadrat dikalikan berarti ini ya. Oke, terus kemudian selanjutnya bagaimana kalau misal kita mau menghitung volumenya apa? Kalau misal masanya pakai apa? Timbangannya. Terus kalau misal volumenya bagaimana? Pakai apa?
Air. Nah, Air. jadi kita bisa memanfaatkan ini gelas pancur ini ya. Jadi gelas pancur yang kita isi air, kita masukkan batunya. Air yang tumpah itu sama dengan volume batu. Ya, paham ya? Jadi volume batu itu sebesar volume air yang tumpah. Maka dari itu, ini nanti harus di bawahnya kalian kasih gelas ukur. Jadi kan kita bisa tahu seberapa volume yang tumpah. Oke ya, jadi kita bisa tahu berapa massa jenisnya. Terus selanjutnya 6. Masukkan batu ke dalam gelas ukur tumpah secara perlahan-lahan dan tampung tumpahan air yang keluar dengan gelas ukur. Ukur volume tumpahan air. oke, tadi ya. 7. Siapkan piknometer. Lakukan pengamatan volumenya dan lakukan penimbangan piknometer kosong. Meter 0. Oke ya, jadi piknometer ini. Nah, selanjutnya setelah kita tahu bisa menghitung bagaimana massa jenis padatan, selanjutnya kan cairan ya. Untuk cairan massa jenisnya kan juga sama ya? Iya. Massa dibagi volume. Massanya air gimana cara ngukurnya? Cara mengukurnya massa air. Kalau misal volume air pakai apa? Pakai Gelas ukur bisa ya. Terus kalau misal massanya gimana? Ya ditimbang ya. Bagaimanapun massa juga ngitungnya pasti ditimbang. Nah, kita menggunakan piknometer. Piknometer ini berapa kapasitas volumenya? 25 mili. Jadi piknometer pada saat kosong itu kita timbang. Ya. Terus kita isi air sampai penuh. Berarti airnya berapa mili? 25, ya kan? Terus selanjutnya kita timbang. Kita akan mendapatkan massa piknometer kosong dan massa piknometer yang diisi dengan air. Terus bagaimana kita dapatkan massa airnya? Dikurangi, ya kan? Sehingga kita bisa tahu massanya air berapa dalam volume berapa berarti? 25. Volumenya 25. Ya, seperti itu. Oke, terus kemudian silakan kalian buka belakang ini, dibaca materi pembahasannya. Coba yang lain. Baca materi pembahasannya. Coba salah satu. 1. Tentukan massa jenis balok PVC, silinder logam, dan batu lengkap dengan ketelitiannya. 2. Tentukan massa jenis air lengkap dan ketelitiannya. 3. Bandingkan hasil percobaan dengan literatur. Oke, jadi dari semua percobaan ini yang M1 itu adalah kalian disuruh menentukan massa jenis ketiga padatan dan cairan lengkap dengan ketelitian. Masih ingat ketelitian itu apa? Ingat ya, yang 2 minggu lalu saya terangkan toleransi. ya. Kalian bisa lihat lagi, review lagi PPT-nya. Toleransi ukuran. Nah, terus habis itu pada saat kalian praktikum, baik itu praktikum ini ataupun praktikum yang lain, biasakan kalian membaca apa itu materi pembahasan. Jadi segala sesuatu yang kalian tulis di laporan yang kalian bahas itu harus sesuai dengan materi pembahasan. Oke? Jadi biar nggak kemana-mana. Kalau memang disuruh cari massa jenis ya kalian hitung massa jenisnya. Disuruh membandingkan ya silakan dibandingkan. Seperti itu. Oke? Kemudian dibalik lagi. Nah, di situ ada tabel data ya. Ada data apa aja yang diperlukan berarti? Balok PVC, silinder tembaga, batu dan air ya. Di situ ada beberapa yang balok itu ada 5 baris, artinya baik itu massa, panjang, lebar dan tinggi kalian harus melakukan pengukuran sebanyak 5 kali. Begitu juga dengan silinder tembaga ya. Terus untuk yang air, V itu apa? Volume. Terus MO, M0. Piknometer kosong. Ya, terus kalau M apa itu? MT apa? Terisi ya. Piknometer yang sudah terisi air. Oke, bisa ya? Dari praktikum ini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu ngisi air tumpahnya sampai batas pengisian. Nah ini, kalian harus tahu ya, kira-kira kalau semisal logikanya ya, kalian isi segini. Tapi terus ternyata batunya ini tumpah, bener-bener yang tumpah semua. Tapi di sini batunya tuh masih nongol. Berarti kan ini kelebihan air. Ya, jadi berarti airnya terlalu banyak.
Jadi gimana nanti besok kalian coba-coba gimana caranya antara air yang keluar itu sama dengan masuknya batu ini. Itu paham ya? Oh. Jadi memang tidak ditentukan kalian ngisi airnya ini seberapa. Kalau misal kalian isinya terlalu bawah, nggak ada yang tumpah, ya kan? Jadi silakan kalian coba besok. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan?